Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih bisa berkumpul dalam rangka mengikuti kegiatan perkuliahan yang seperti biasa pada hari Sabtu. Yang terhormat Ibu Wahyu Eka Prasetya Ningtyas, MPD, dan yang kami hormati rekan-rekan Y2A. Semoga semuanya ada dalam kesehatan dan lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai materi pengembangan kurikulum dalam belajar dan pembelajaran. Sebelum kami memulai presentasi, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada Vira Rahmadanti, yang kedua ada Devi Nurfato Dahliani, itu saya sendiri selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada hari ini. Dan yang ketiga ada Sriyanto, yang keempat ada Anissa, dan yang terakhir ada Raptinar Pratama. Poin-poin yang akan kita bahas pada presentasi hari ini yaitu mengenai pengertian kurikulum dan model pengembangan kurikulum serta kekurangan dan kelebihan dari setiap model kurikulum. Itulah yang akan kita bahas pada hari ini. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian kurikulum. Kata kurikulum berasal dari kata bahasa Latin yang berarti jalur pacu. Dan secara tradisional, kurikulum sekolah disajikan seperti itu, ibarat jalan bagi kebanyakan orang, menurut Jais 1976. Dan yaitu jadi kurikulum itu merupakan seperangkat atau sistem rencana yang harus ditempuh oleh siswa, oleh guru dalam aktivitas belajar dan pembelajaran. Secara sederhananya, kurikulum merupakan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa dalam 1 tahun untuk memperoleh ijazah. Kurikulum merupakan jalan atau sebuah acuan untuk mencapai tujuan pendidikan yang harus ditempuh oleh siswa. Lebih lanjut, Jais mengemukakan berbagai pengertian kurikulum, yakni yang pertama, kurikulum sebagai program belajar, terus kurikulum sebagai isi pelajaran, yang ketiga, kurikulum sebagai pengalaman belajar yang direncanakan. Selanjutnya, kurikulum sebagai pengalaman di bawah tanggung jawab sekolah. Kurikulum juga merupakan sebagai pengalaman belajar terbimbing, kurikulum sebagai kehidupan terbimbing, dan kurikulum sebagai suatu rencana pembelajaran. Kurikulum juga merupakan sebagai sistem produksi secara teknologis. Kurikulum merupakan sebagai tujuan yang harus ditempuh oleh siswa, oleh guru, dan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Adapun konsep-konsep kurikulum terdiri dari kurikulum sebagai jalan meraih ijazah. Ya, benar, kurikulum memang jalan kita meraih ijazah karena selama kita sekolah, entah itu SD, SLTP, SLTA, ya tujuannya pada akhirnya selain kita mendapatkan ilmu, mendapatkan keterampilan, juga pada akhirnya itu untuk mendapatkan ijazah. Di mana ijazah itu sangat diperlukan untuk keberlanjutan pendidikan selanjutnya ataupun untuk melamar sebuah pekerjaan. Dan yang kedua, konsep dari kurikulum yaitu kurikulum sebagai mata dan isi pelajaran. Yang ketiga, kurikulum sebagai rencana kegiatan pembelajaran. Dan yang keempat, kurikulum sebagai pengalaman belajar. Kurikulum merupakan pedoman
proses pembelajaran. Dan pada pendidikan formal, kurikulum menjadi syarat mutlak dalam proses pembelajaran. Guru memegang peranan penting dalam pengimplementasian kurikulum, dalam penerapan kurikulum dalam pembelajaran di sekolah. Jadi, apapun kurikulumnya, meski berganti-ganti, tentu bagaimana guru bisa menerapkan kurikulum tersebut. Guru harus hadir di hati siswa dan guru harus bisa mencairkan suasana pembelajaran apapun kurikulumnya, jadi tergantung guru bagaimana menyampaikannya. Selanjutnya ada model pengembangan kurikulum. Untuk model pengembangan kurikulum ini sendiri terdiri dari 5 model. Yang pertama ada model administratif. Pada model pengembangan kurikulum ini berdasarkan pada cara kerja atasan dan bawahan yang dipercayai sangat efektif dalam pelaksanaan perubahan, terutama itu pada pengembangan kurikulum. Di dalam model kurikulum ini ditandai dengan adanya 2 kegiatan. Yang pertama, kegiatan menyiapkan seperangkat dokumen kurikulum baru. Dan yang kedua, itu menyiapkan instalasi atau implementasi dokumen. Yang kedua ada model grassroots atau model bottom up karena sistemnya ini dari bawah ke atas. Dan pada model grassroots ini cenderung berlaku pada sistem pembelajaran yang sifatnya desentralisasi. Yang ketiga ada model bootcamp. Peran guru dalam model pengembangan kurikulum ini diwujudkan dalam bentuk-bentuk kegiatan seperti yang pertama, merencanakan kegiatan pembelajaran agar siswa mencapai pembelajarannya itu dengan tepat dan baik. Yang kedua, menetapkan program pembelajaran yang dirumuskan dalam situasi pembelajaran yang nyata. Yang ketiga, mengevaluasi hasil dan proses belajar pada siswa. Yang keempat, mengevaluasi hasil dari komponen-komponen kurikulum yang diimplementasikan pada proses pembelajaran. Yang keempat, ada model demonstrasi. Model ini hampir sama dengan model grassroots karena sistemnya dari bawah ke atas. Namun di model demonstrasi ini hanya sedikit yang memakai karena tujuannya ini untuk mengganti kurikulum. Karena sifatnya ingin merubah dan mengganti kurikulum yang ada, pada model ini banyak sekali tantangan-tantangan dari pihak tertentu. Yang kelima ada model Rogers. Pada model ini terdapat 4 langkah pengembangan dalam kurikulum. Yang pertama, pemilihan satu sistem untuk pendidikan sasaran. Yang kedua, pengalaman kelompok yang intensif pada guru. Yang ketiga, ada pengembangan suatu pengalaman kelompok yang intensif pada satu kelas atau unit pelajaran. Dan yang keempat, melibatkan orang tua dalam pengalaman kelompok yang intensif. Kelebihan dan kekurangan model-model kurikulum. Model administratif atau land staff. Kelebihan model administratif atau land staff karena inisiatif dan gagasan pengembangan datang dari para administrator pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi dengan wewenang administrasi dan administrator pendidikan, apakah dirjen, direktur, atau kepala kantor wilayah pendidikan dan kebudayaan membentuk suatu komisi atau tim pengarah mengembangkan kurikulum. Anggota-anggota komisi atau tim ini terdiri atas penjabat, di bawahnya bisa para ahli pendidikan, ahli kurikulum, ahli disiplin, ilmu, dan para tokoh dari dunia kerja dan perusahaan kekurangan. Kurang pekanya terhadap adanya perubahan masyarakat, di samping juga karena kurikulum ini biasanya bersifat seragam secara nasional sehingga kadang-kadang melupakan atau mengabaikan adanya kebutuhan dan kekhususan yang ada pada tiap daerah. B. Pada prinsipnya, pengembangan kurikulum dengan model ini bersifat tidak demokratif karena prakarsa, inisiatif, dan arahan yang dilakukan melalui garis staf hierarkis dari atas ke bawah, bukan berdasarkan kebutuhan dan aspirasi dari bawah ke atas. C. Pengalaman menunjukkan bahwa model ini bukan alat yang efektif dalam perubahan kurikulum secara signifikan
signifikan karena perubahan kurikulum tidak mengacu pada perubahan masyarakat, melainkan semata-mata melalui manipulasi organisasi dengan pembentukan macam-macam kepanitiaan. Baik, terima kasih, itu dari saya. Model grassroots. Kelebihan dari model ini adalah proses pengambilan keputusan terletak kepada pelaksana dan mengikut sertakan pihak bawah, khususnya para staf dan pengajar, dan memungkinkan terjadinya proses di dalam meningkatkan mutu dan sistem. Kekurangan dari model ini adalah berlaku untuk bidang studi tertentu atau sekolah tertentu, tetapi mungkin pula bisa digunakan untuk bidang studi sejenis pada sekolah lain, atau keseluruhan bidang studi pada sekolah atau daerah lain. Model Beckham. Kelebihan dari model ini adalah adanya penegasan yang kiranya akan mempermudah dan memperjelas ruang lingkup kegiatan. Kelemahan dari model ini adalah model seperti administratif adalah kurang pekanya terhadap perubahan masyarakat dan kurang memperhatikan keadaan daerah yang satu dan daerah yang lainnya, menuntut adanya kekhususan tertentu. Ya, selebihnya saya akan membacakan kekurangan dan kelebihan model demonstrasi. Kelebihannya salah satunya adalah kurikulum ini akan lebih nyata dan praktis karena dihasilkan melalui proses yang telah diuji dan telah diteliti secara ilmiah. Yang kedua, perubahan kurikulum dalam skala kecil atau pada aspek yang lebih khusus kemungkinan kecil akan ditolak oleh pihak administrator, akan berbeda dengan perubahan kurikulum yang sangat luas dan kompleks. Ketiga adalah hakikat model demonstrasi berskala kecil akan terhindar dari kesengajaan dokumen dan pelaksanaan di lapangan. Yang keempat, model ini akan menggerakkan inisiatif kreativitas guru-guru serta memberdayakan sumber-sumber administrasi untuk memenuhi kebutuhan dan minat guru dalam mengembangkan program baru. Nah, untuk kekurangannya, kerugian utama model demonstrasi adalah karena model ini menciptakan pertentangan di kalangan guru. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan model Roger. Kelebihannya, dengan pengembangan kurikulum interpersonal relation ini, Carl Roger berpendapat bahwa kurikulum diperlakukan dalam rangka mengembangkan individu yang terbuka, luas, adaptif terhadap situasi perubahan. Kelemahannya ada 4. Yang pertama, tampaknya tidak ada batas hubungan antara siswa dengan guru unsur pendidik lainnya hingga dikhawatirkan lunturnya rasa hormat pada diri siswa. Yang kedua adalah memerlukan waktu yang lama dan sulit ditargetkan untuk penyelesaian secara tuntas dalam penyusunan kurikulum baru sebagai hasil dari pengembangan kurikulum. Yang ketiga, memerlukan biaya yang tidak sedikit, mengingat banyaknya unsur yang terlibat serta jenis kegiatan yang dilakukan. Dan yang terakhir, keterlibatan berbagai unsur pendidikan dalam proses pengembangan kurikulum tersebut kemungkinan besar mengakibatkan kesulitan dalam pengorganisasiannya. Cukup sekian dan terima kasih. Itulah presentasi dari kami dari kelompok 4. Semoga bermanfaat. Kesimpulannya, jadi kurikulum itu banyak macamnya dan apapun kurikulum yang ada, tentu guru memiliki peran penting dalam penerapan kurikulum. Apapun kurikulumnya, guru harus memiliki kemampuan untuk menyampaikan setiap mata pelajaran sesuai kurikulum, namun dengan cara yang menarik dan dapat diterima oleh siswa. Terima kasih atas waktunya yang diberikan untuk kami. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.